Dunia ini sangat mudah tertipu oleh kemegahan, gelar, kekayaan, nama besar, dan posisi yang tinggi. Namun, ada manusia-manusia langka yang memilih menjadi rendah agar mulia di sisi Tuhannya. Qais bin Sa'ad bin Ubadah adalah satu dari manusia langka itu. Dilahirkan dari keluarga terpandang, anak dari seorang pemimpin kabilah Khazraj, memiliki harta, kehormatan, dan status sosial yang sangat tinggi di Madinah. Tapi tahukah kamu, Qais lebih memilih dikenal sebagai pelayan umat daripada bangsawan. Inilah kisah sahabat Nabi yang dikenal karena kecerdasannya, keberaniannya, dan kerendahan hatinya yang luar biasa. Tapi sebelumnya, saya harap tonton kisah ini sampai selesai, supaya pesan moral dan hikmah dari cerita ini tidak terlewatkan. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Qais bin Sa'ad berasal dari suku Khazraj, suku terbesar di Madinah. Ayahnya Sa'ad bin Ubadah adalah kepala suku dan salah satu tokoh Ansor yang pertama memeluk Islam, serta termasuk dari 12 orang nakib dalam Baiat Aqobah. Ia termasuk dari orang-orang yang sangat dihormati bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, Qais tumbuh dalam lingkungan elit. Ia terbiasa dengan pelayanan, kekayaan, dan kemewahan sejak kecil. Namun semua berubah ketika Islam datang. Ketika Qais masuk Islam, ia tidak hanya menerima ajaran, tapi ia juga mengubah total gaya hidupnya. Ia menyampaikan kemewahan yang bisa dinikmatinya, bahkan menolak untuk dipanggil dengan gelar kehormatan meskipun ia layak mendapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali potensi besar dalam diri Qais. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Qais bin Sa'ad adalah termasuk dari para pemimpin." Qais memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ia sangat peka terhadap situasi, cepat memahami strategi perang, cerdas dalam berdiplomasi, dan bijak dalam menyelesaikan konflik. Jika berbicara tentang kedermawanan, maka Qais termasuk sahabat Nabi yang paling dermawan. Ia pernah memberikan 400.000 dirham dalam setahun hanya untuk membantu masyarakat miskin, membebaskan budak, dan membiayai perjuangan Islam. Diriwayatkan bahwa saat ia menjadi gubernur Mesir, ada seseorang yang sangat miskin mendatanginya untuk meminta bantuan. Qais memberikan hartanya tanpa bertanya banyak. Ketika orang tersebut hendak pergi, Qais malah memasukkan uang ke sakunya sambil berkata, "Jangan kau sebut ini sedekah. Ini hanya sebagian kecil dari hakmu sebagai muslim." Ia tidak hanya memberi, tapi menghapus rasa malu orang yang menerimanya. Bahkan salah satu tabi'in berkata, "Jika bukan karena agama, Qais bisa menjadi penguasa Arab, tapi ia lebih memilih akhirat daripada dunia." Qais memiliki sikap rendah hati yang sangat luar biasa. Ia bisa menyapu masjid, membawa air untuk jamaah, memanggul barang dagangan orang tua, dan bahkan mencuci tangan tamu yang ia jamu. Ada satu kisah yang sangat menyentuh. Suatu ketika, seorang musafir masuk ke Madinah dan ingin bertemu salah satu pemuka Ansor. Ia tidak tahu siapa Qais. Qais lalu menyambutnya, menjamunya, dan melayani seperti pelayan rumah tangga. Ketika tamu itu selesai makan, Qais mencuci tangannya. Musafir itu berkata, "Aku datang untuk mencari pemuka Madinah, bukan pelayan." Qais tersenyum dan menjawab, "Aku Qais bin Sa'ad bin Ubadah." Musafir itu langsung menangis. Ia tidak percaya bahwa seorang bangsawan bisa serendah hati itu. Qais berkata, "Kami dahulu bisa disanjung-sanjung,
Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad dan mengajarkan kami bahwa semua manusia itu sama kecuali ketakwaannya. Dalam banyak perang, Qais tampil sebagai panglima pasukan. Ia terkenal tidak hanya karena keberaniannya, tapi karena strateginya yang sangat luar biasa. Dalam perang Hunain dan perang Tabuk, Qais mengambil posisi strategis dalam barisan, melindungi Rasulullah dan mengatur logistik dengan sangat efisien. Ia juga ditugaskan oleh Rasulullah sebagai duta diplomatik menghadapi suku-suku yang keras kepala. Tapi berkat kecerdasannya, ia bisa menaklukkan hati mereka dengan kata-kata yang bijak dan sikap yang lembut. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Qais tetap aktif. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, ia menjadi penasehat, dan saat fitnah besar terjadi, ia memilih mendukung Ali bin Abi Thalib karena yakin bahwa Ali berada di atas kebenaran. Ali kemudian mengangkatnya menjadi gubernur Mesir. Namun, Qais tidak hidup mewah seperti penguasa. Ia tinggal di rumah sederhana tanpa penjagaan yang ketat dan tetap berjalan di pasar seperti biasa. Saat terjadi tekanan politik besar dari kelompok luar, Qais tetap tenang. Ia tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas, tapi untuk menjaga perdamaian. Namun, ketika Khalifah Ali terbunuh, Qais tidak mengambil kesempatan naik jabatan. Ia meninggalkan posisi pemerintahan dan kembali hidup sederhana, mengajar anak-anak, membantu janda, dan menyiapkan makanan untuk tamu-tamu masjid. Qais bin Sa'ad wafat dalam keadaan tenang, di usia lanjut, dalam keadaan dicintai oleh rakyatnya, dan dikenal di kalangan ulama sebagai sahabat yang luar biasa. Ia tidak meninggalkan banyak harta, karena semuanya telah ia infakkan di jalan Allah. Yang ia tinggalkan adalah warisan keteladanan, sosok pemimpin yang tidak gila kekuasaan, orang kaya yang tidak tamak dunia, pejuang yang tidak haus pujian, pemimpin yang memilih menjadi pelayan rakyat. Saudaraku, dalam dunia yang dipenuhi dengan pencitraan dan perebutan posisi, kisah Qais bin Sa'ad mengingatkan kita bahwa ketinggian sejati ada dalam kerendahan hati. Ia bisa saja menjadi raja di kalangan Ansor, tapi ia memilih menjadi pelayan umat. Ia bisa saja terkenal sebagai hartawan, tapi ia memilih dikenal oleh langit sebagai orang yang dermawan. Dan ia bisa saja memperkaya diri dengan jabatan, tapi ia memilih bersimpuh di sajadah dalam diam. Semoga kita bisa mengambil teladan dari kisah luar biasa ini, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Qais bin Sa'ad bin Ubadah di taman-taman surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah luar biasa dari sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.